Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi menganalisis kelangkaan dalam hubungan antara sumber daya dengan kehidupan manusia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, apakah kalian ada yang sudah mempelajari materi ini atau ada yang sudah pernah mendengarkan materi ini sebelumnya? Tujuan mempelajari materi ini supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih memahami lagi materi menganalisis kelangkaan ini lebih dalam lagi. Nah, kalian harus mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan ini supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Karena nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi menganalisis kelangkaan dalam hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Nah, di sini kelangkaan di dalam ilmu ekonomi, kelangkaan tidak selalu diartikan bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan hidup itu sulit untuk diperoleh. Namun, kelangkaan di dalam ilmu ekonomi ini diartikan sebagai bentuk kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, timbulnya kelangkaan ini lantaran kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini menganalisis kelangkaan ini juga ada faktor-faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Nah, lingkungan alam ini menjadi salah satu sumber daya yang melimpah untuk manusia. Akan tetapi, meski berlimpah sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini yang jumlahnya sangat terbatas sehingga penggunaannya harus benar-benar dikontrol. Akan tetapi, sumber daya alam secara keseluruhan dapat semakin berkurang akibat sifat manusia yang sangat serakah. Alhasil, sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui ini bisa mengalami kelangkaan. Nah, yang kedua yaitu perbedaan letak geografis. Nah, di sini perbedaan letak geografis ini dapat menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak merata. Akibatnya karena ada wilayah yang tanahnya subur dan kaya akan barang tambang. Namun ada pula wilayah yang tandus, minim sumber daya alam, bahkan kekurangan air bersih. Kelangkaan sumber daya alam karena letak geografis ini lebih sulit untuk dihindari. Untuk yang ketiga yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Nah, di sini juga masalahnya laju pertambahan jumlah penduduk yang cepat ini kenyataannya tidak diikuti dengan hasil produksi. Akibatnya, hasil produksi yang ada pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam dan semakin bertambah. Nah, faktor yang keempat yaitu rendahnya kemampuan produksi. Nah, di sini kemampuan produksi ini berpengaruh secara langsung terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kemampuan produksi yang terbatas dapat mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi ini. Rendahnya kapasitas produksi ini pun disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang digunakan
dalam proses produksi. Nah, untuk yang kelima yaitu perkembangan teknologi yang sangat lambat. Di sini juga kebutuhan hidup manusia terus mengalami perkembangan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi inilah yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia dan menyebabkan kelangkaan. Dan yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam. Yang keenam yaitu faktor terjadinya bencana alam. Bencana alam juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Adanya bencana alam ini secara langsung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, kelangsungan hidup manusia pun ikut terpengaruh. Sebagai contoh, bencana alam, banjir, dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa. Keterlambatan ini yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak dapat segera mengonsumsi barang dan jasa sehingga menimbulkan kelangkaan. Nah, sebelum Ibu tutup materi ini, mungkin kalian ada yang ingin bertanya atau belum memahami materi ini. Nah, karena kalian sudah memahami materi ini, Ibu akan memberikan soal pada kalian. Dikerjakan halaman 12, dikumpulkan minggu depan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.